Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga teman-teman yang ada di rumah selalu berada dalam keadaan sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Yuk langsung kita mulai dengan berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Soleh dan solehah kelas 3 Al-Quds. Hari ini kita akan membahas tentang bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Sudah siap untuk belajar? Yuk langsung kita mulai. Anak-anak hebat kelas 3 Al-Quds, pertama-tama kita akan belajar menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Di sini, di halaman 30 buku Bu Pena ada contoh. Ibu memiliki taplak meja berbentuk persegi. Ada beberapa cara untuk melipat taplak meja tersebut sehingga menjadi dua bagian yang tepat berimpit dan saling menutupi. Nah, lipatan-lipatan yang dihasilkan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah lipatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetris atau sumbu simetris. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada bangun persegi terdapat 4 sumbu simetris. Nah, jadi simetris lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Nah, agar lebih jelas, yuk kita praktek. Kelas 3 Al-Quds, hari ini kita akan belajar tentang menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, yang ada di sini adalah beberapa contoh bangun datar yang akan kita pelajari. Nah, soleh dan soleha, pertama-tama Bu Risma mau memperkenalkan bangun datar persegi Al-Quds. Sekarang Bu Risma akan mempraktekkan cara menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Nah, di sini yang pertama adalah bangun datar persegi. Di sini ada dua persegi, tapi berbeda ukuran. Yang ini yang kecil dan yang ini yang lebih besar. Sekarang kita akan menggunakan persegi yang lebih besar. Untuk teman-teman di rumah bisa mempraktekannya bersama Bu Risma ya, untuk menentukan banyaknya lipatan, simetri lipatan pada bangun datar ini. Pertama-tama untuk menentukannya, Bu Risma mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, yang dimaksud dengan simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat simetri lipat pada bangun datar persegi. Caranya adalah kita lipat. Jadi, ini seperti ini. Kita lipat menjadi dua. Nah, teman-teman bisa melihat di halaman 30 buku Bu Pena. Bisa mempraktekannya ya bersama Bu Risma. Nah, ketika kita sudah lipat seperti ini, nah kita buka. Nah, di sini ada simetri lipat yang membagi dua bagian sama besar. Ini disebut dengan simetri lipat. Nah, teman-teman, di halaman 30 di sana ada beberapa contoh simetri lipat. Ini yang pertama. Sekarang kita akan praktekkan yang kedua. Yang kedua, kita lipat lagi seperti ini. Nah, kita buka. Bagaimana? Sama kan antara yang atas dengan yang bawah? Nah, di sini ada simetri lipat yang lainnya. Jadi, kita sudah menemukan dua simetri lipat. 1, 2. Nah, bagaimana lagi untuk melipat yang memiliki sisi yang sama?
Nah, ketika kita lipat menjadi seperti ini, nah, menjadi seperti ini bagaimana? Ketika dibuka, dia akan memiliki sisi yang sama, 1, 2. Kita lipat, nah sama kan? Nah, ini disebutnya juga dengan simetri lipat yang ketiga. Sekarang kita lanjut, kita lipat lagi. Nah, jadi seperti ini. Kita buka, sisi sini dengan sisi yang ini sama. Contohnya seperti ini. Kita lipat maka dia sama, ya kan? Nah, ini adalah sisi simetri atau simetri lipat yang keempat. Jadi, untuk persegi mempunyai simetri lipat yaitu 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bangun datar yang lain. Soleha, ada yang tahu ini bangun datar apa ya? Ya, ini adalah bangun datar persegi panjang. Nah, di sini ada A, B, C, dan D. Sekarang kita akan mencoba menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar ini. Tadi simetri lipat adalah lipatan yang membagi dua sisi sama besar. Jadi untuk persegi panjang kita hanya bisa membuat berapa lipatan ya kira-kira. Nah, ini ketika kita buka, sisi atas dan sisi bawah itu memiliki bangun atau luas yang sama. Jadi ini bisa kita hitung 1 simetri lipat. Nah, sekarang kalau kita lipat seperti ini, kalau tadi kan bisa ya membentuk segitiga. Kalau kita membuatnya seperti ini, nah, apakah bisa disebut dengan simetri lipat? Kalau simetri lipat tadi apa? Membagi dua bagian sama besar. Jika kita lipat seperti ini, apakah dia membentuk dua bagian sama besar? Ya, tidak ya, karena berbeda tuh. Dia kurang. Berarti kalau seperti ini tidak bisa disebut dengan simetri lipat karena tidak sama besar. Nah, berarti tadi kita baru menemukan satu ya, nih seperti ini lipatannya. Sekarang kalau kita lipatnya seperti ini. Nah, kita lipat menjadi persegi. Kita buka. Nah, tadi garisnya seperti ini. Kira-kira sama besar atau tidak? Ya, betul, sama besar. Jadi, ini disebut dengan simetri lipat yang kedua. Jadi, untuk persegi panjang, kita hanya mempunyai 2 simetri lipat. 1 dan 2. Karena kalau tadi kita melipatnya seperti ini, dia tidak membentuk bagian yang sama besar. Jadi, untuk persegi panjang, kita hanya bisa mendapatkan 2 simetri lipat. Ini disebut dengan simetri lipat ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan bangun datar atau menentukan simetri lipat pada bangun datar yang lain. Ada yang tahu ini bangun datar apa ya namanya? Ya, ini disebut dengan segitiga sama kaki. Nah, di sini sama semua. Nah, teman-teman, di sini ada A, B, dan C. Kita akan menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar segitiga sama kaki ini. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah melipatnya dengan bagian yang sama besar. Nah, pertama-tama sini sudah ada ya garisnya. Sini sudah ada simetri lipatnya. Ketika kita lipat seperti ini, maka dia memiliki bagian yang sama besar, kan? Jadi ini sudah kita hitung 1. Bagaimana kalau kita lipat seperti ini? Apakah bisa? Apakah mempunyai 2 bagian yang sama besar? Ya, tidak ya. Kalau kita lipat seperti apa lagi? Seperti ini? Tidak bisa juga.
Jadi untuk segitiga sama kaki kita hanya mempunyai simetri lipat yaitu 1. Oke, paham ya? Soleha kelas 3 Al-Quds yang hebat-hebat. Sekarang kita akan belajar menentukan bangun datar simetris dan juga bangun datar tidak simetris. Di sini Bu Risma mempunyai 2 bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang dan yang kedua ada jajar genjang. Ini bukan persegi ya, karena di sini miring. Coba kita bandingkan dengan persegi. Nah, ini. Nah, ini berbeda ya. Jadi, kalau jajar genjang itu di sininya miring, sedangkan persegi ini lurus ya. Jadi yang ini jajar genjang, yang ini adalah persegi. Nah, sekarang kita akan membandingkan sini jajar genjang dan juga persegi panjang. Di antara 2 bangun datar ini, mana yang disebut bangun datar simetris dan juga mana bangun datar tidak simetris. Tadi pengertian simetris adalah ketika kita lipat ada 2 bagian yang sama besar. Sekarang di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini tadi sudah kita lipat, dia memiliki 2 sumbu simetris. Yang pertama 1 dan 2. Di sini berarti kita sudah mengetahui bahwa persegi panjang adalah bangun datar simetris. Sekarang kita lihat yang ini. Jajar genjang. Nah, yang jajar genjang ini kalau kita lipat menjadi 2 seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada bagian putih. Ketika kita balik, nah sama juga ada bagian putihnya. Berarti ini bukan 2 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kalau kita lipat seperti ini, nah ini juga sama, ada bagian putihnya, berarti tidak pas atau bagiannya itu tidak sama. Kalau seperti itu, maka bisa kita pastikan bahwa bangun datar ini termasuk bangun datar tidak simetris. Karena ketika kita lipat, kita tidak bisa menemukan 2 bagian yang sama. Nah, seperti itu ya teman-teman contohnya. Jadi untuk membedakannya, kalian bisa langsung praktekkan sendiri bangun datar mana yang simetris atau ketika dilipat itu bagiannya 2 bagian sama besar, dan mana bangun datar yang ketika kalian lipat itu tidak menemukan 2 bagian yang sama besar. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini Bu Risma mempunyai bangun datar. Ada yang tahu ini bangun datar apa ya namanya? Ya, betul, ini adalah bangun datar persegi. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan simetri putar pada bangun datar. Ya, ini Bu Risma contohkan yang persegi dulu ya. Posisi awalnya seperti ini. Perhatikan letak A, B, C, dan D-nya. Pertama seperti ini. Kita akan memutar sekali ya. Kita putar. Nah, di sini sudah kita putar, kita bisa melihat bahwa A ada di atas sini, B pindah ke sini, C pindah ke sini, dan D pindah ke sini. Nah, ini disebutnya 1/4 putaran atau 90 derajat. Kenapa dibilang seperti itu? Kita bisa lihat tadi ini adalah putaran yang keberapa? Ya, putaran ke-1. Berarti kita tulis 1. Nah, 4-nya dapat dari mana? Nanti akan Bu Risma jelaskan di akhir. Sekarang kita putar lagi. Tadi kan pertamanya seperti ini, kemudian kita putar. Ini putaran pertama, sekarang kita akan putar lagi. Nah, ini adalah putaran kedua. D-nya ada di sini, A, B, dan C. Di sini ini karena 2 putaran kedua berarti 2/4. 4-nya dapat dari mana? Nanti kita lihat di akhir. Putaran kedua ini disebut dengan 180 derajat. Kita lanjut ke putaran ketiga. Nah,
putar seperti ini. C-nya ada di atas, sampingnya D, A, dan B. Ini putaran ketiga, berarti 3/4. Disebutnya dengan 270 derajat. Kita lanjut ke putaran keempat. Nah, kembali lagi ke awal. Di sini ada A, B, C, dan D. Sama seperti awal tadi sebelum kita putar. Ini disebutnya dengan satu putaran penuh atau 360 derajat. Sekarang Bu Risma tanya, ada berapa kali ya putaran tadi? Ayo, ada berapa? Ya, ada 4. Nah, itu mengapa disebut 1/4? Karena ada 4 kali putaran yang bisa kita lakukan pada persegi ini. 1, 2, 3, dan 4. Pas putaran keempat dia kembali lagi ke awal. Berarti ini sudah disebut dengan satu putaran penuh atau 360 derajat. Jadi untuk persegi ini kita bisa memutarnya 4 kali. Berarti kita tulis 4. Putaran pertama 1/4, 90 derajat, 2/4, 180, 3/4, dan ya 1 putaran penuh. Seperti itu ya cara untuk menentukan putaran pada bangun datar. Soleh dan Solehah kelas 3 Al-Quds, kalau tadi kan kita sudah mempelajari tentang menemukan simetri putar pada bangun datar persegi. Sekarang kita akan mencobanya menentukan simetri putar pada bangun datar segitiga sama kaki dan juga persegi panjang. Kira-kira ada berapa ya simetri putar pada dua bangun datar ini? Nah, sekarang kita akan langsung mencobanya pada segitiga sama kaki. Sekarang coba teman-teman buka buku Bupena halaman 49 ya. Kita akan mempraktekannya. Pertama, perhatikan dulu letak A, B, C-nya. Di sini ada A, B, dan juga C di sini. Nah, sekarang kita akan mencoba memutarnya. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan putar yang pertama. Nah, coba perhatikan A-nya. A-nya pindah ke atas. A, B-nya di sini, dan C-nya ada di sebelah sini. Ini disebutnya dengan 60 derajat. Nah, ini disebut dengan putaran pertama. Sekarang kita akan putar yang kedua. Nah, kira-kira sudah kembali belum ke bentuk yang awal? Belum ya, karena posisi A-nya masih di sebelah sini. Nah, ini adalah putaran yang betul, putaran yang kedua. Coba kita lihat A-nya. A-nya di sini, B-nya di atas, dan C-nya berpindah ke sebelah sini. Ini disebut dengan putaran kedua, yaitu 120 derajat. Sekarang kita akan lanjut ke putaran ketiga. Nah, ketika kita sudah putar ke putaran ketiga, maka posisinya kembali lagi ke awal sebelum kita putar. Berarti untuk bangun datar segitiga sama kaki, kita hanya bisa memutar 3 kali. Coba perhatikan A, B, dan C. Sama seperti awal sebelum diputar. Nah, putaran yang ketiga ini membentuk 180 derajat putaran. Jadi, untuk segitiga sama kaki bisa ditulisnya tadi 1/3, 2/3, dan 1 putaran penuh. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya di persegi panjang. Nah, perhatikan ya. Di sini yang ininya jangan difokuskan lagi, sekarang fokusnya ke sini, persegi panjang. Di sini letak A, B, C, dan D. Perhatikan ya letaknya. Kita akan memutarnya. Putaran, perhatikan baik-baik, ini sebelum diputar. Putaran kedua. Nah, apakah sama dengan bentuk awal tadi? Tidak ya. Berarti untuk putaran yang pertama ini tidak kita hitung. Sekarang kita
kita putar lagi. Nah, sama tidak bentuknya? Sama ya, berarti baru dihitung 1. Nah, perhatikan posisinya. Ada B-nya di atas, A-nya di sebelah, D-nya di sini, dan C-nya di bawah sebelah sini. Ini disebutnya dengan 1 putaran. Jadi, untuk menentukan 1 putaran ini, kita perlu memutar 180 derajat. Dari yang tadinya seperti ini, kita putar 180 derajat menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi putaran ketiga. Nah, seperti ini. Kira-kira sama tidak seperti yang tadi awal? Tidak ya, berarti tidak kita hitung. Sekarang kita putar lagi seperti ini. Kembali lagi ke awal. Nah, untuk kembali lagi ke awal, ini adalah putaran yang keberapa? Ya, putaran kedua. Berarti untuk persegi panjang kita hanya bisa menemukan berapa kali putaran? Ya, 2 kali putaran untuk menentukan posisi yang sama dengan persegi panjang. Karena kalau seperti ini kan tidak sama. Jadi untuk persegi panjang ini kita hanya bisa mendapatkan ya 2 kali putaran yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Soleh dan soleha, pembelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Bu Risma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.